Jadi usulan Pak Luhut tuh belum bisa meyakinkan. Belum bisa mewakili dan membuktikan sampai hari ini kami di daerah itu sudah harus dilaksanakan 40% per Januari. Per Januari tahun ini. Berarti udah ada potongan pajak juga? Sudah ada, harus dipotongkan itu kepada konsumen. Untuk Februari sendiri? Untuk Februari ke depan tetap akan kenakan lagi. Wow, Ya. berarti statement Pak Luhut ada lip service doang? Iya. Belum ada bukti konkretnya, nggak ada pelaksanaan konkretnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast keliling kita yang perdana. Kita di sini akan membahas soal bagaimana kenaikan pajak 40% di tempat hiburan malamnya. Walaupun pada akhirnya itu digagalkan, tapi kita nggak tahu nih faktanya seperti apa, kondisinya seperti apa. Di samping kanan saya ada Bang Amran dari Arokap Sultra ya. Gimana nih Bang Amran? Soal tempat hiburan malam. Pandemi datang. Terus selesai pandemi kita baru menuju kebangkitan, dihajar lagi sama pajak. Sepertinya kalau saya pikir ya babak belur habis ini. Gimana Bang Amran? Ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan semua, juga masyarakat Indonesia. Saya jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara ke Jakarta. Salah satunya itu adalah menyampaikan keluhan dan apa yang kami rasakan teman-teman, khususnya yang bisnis sektor pariwisata dan terfokus kepada jasa hiburan. Sebagaimana apa yang ditanyakan tadi, ya jujur waktu COVID saja kita sudah ngos-ngosan, sudah setengah mati jalan. Ya. Nah, ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hak pengelolaan keuangan pusat dengan daerah, yang di dalamnya menaikkan pajak pada sektor hiburan, urusan pariwisata standar minimal 40% dan maksimal 70%. Nah, daripada menaikkan pajak, kalau mau mematikan usaha ya mendingan ya matikan satu kali se-Indonesia, enggak usah terbitkan izinnya kalau kayak gini. Ini kami dari Indonesia Timur mengasumsikan bahwa dengan adanya undang-undang ini adalah pembunuhan terhadap sektor pariwisata, khususnya jasa hiburan. Kenapa Abang bisa berasumsi soal pembunuhan sendiri? Lahirnya asumsi itu pertama karena COVID kita dilanda kurang lebihnya hampir 4 tahun. Akhir 2019 COVID masuk Indonesia, 2020 full, bahkan kita PPKM dan PSBB besar-besaran di Indonesia. Datang lagi 2021 masih ada COVID, hingga akhirnya masih ada 2022 di awal-awal. Nah, baru kita selesai 2022 masuk 2023, kita baru mulai bangkit ini teman-teman pengusaha. Mungkin bukan hanya Sulawesi Tenggara. Menurut saya di 37 provinsi dan berapa ratus kabupaten kota kurang lebihnya hampir sama. Nah, kita baru mau bangkit, datang lagi nih undang-undang. Dan undang-undang ini begitu sudah ditetapkan, mau tidak mau pemerintah daerah, daerah provinsi dan kabupaten harus melaksanakan. Nah, ini menekankan bahwa pajak standar minimalnya 40% dan maksimalnya 75%, ya jelas mati dong pengusaha. Nah, yang mana penarikan pajak ini kalau konsumennya datang terus itu nggak ada masalah, no problem. Tetapi kami di daerah yang terpencil di Sulawesi Tenggara yang jumlah penduduknya hanya 2 juta, ya, nah ini akan sangat pengaruh besar
dan saya mengatakan mati dan bahasa kasarnya sudah pembunuhan. Sebelum COVID, anggota kami yang aktif dalam entertain, dalam hal urusan pariwisata di jasa hiburan, itu kurang lebihnya 30 usaha di salah satu kota. Begitu datang COVID, itu mati sisa 15. Nah sekarang yang 15 lagi ini dengan adanya aturan ini mau dibunuh lagi, ya mendingan bunuh saja kayak gitu untuk di daerah kami di Sulawesi Tenggara. Lalu upaya-upaya abang apa aja sih bang untuk menekan soal pajak sendiri? Sorry, saya asumsikan kayak gini ya bang ya. Ini pemerintah nih sepertinya enak sekali ya. Kayak misalnya rakyat pajaknya dinaikin, pejabat juga mau ikutan naik gaji gitu. Ya inilah teman-teman hari ini yang menjadi aparatur negara ya, dan juga mungkin pegawai negeri sipil atau mungkin penentu kebijakan ya. Saya tidak masuk kepada kelas pendapatan mereka. Tapi yang saya mau minta sebagai ketua Asosiasi Arokap Sulawesi Tenggara yang mewakili seluruh rumah makan, restoran, refleksi, bioskop, karaoke, warung kopi dan lounge dan makan diskotik, meminta dalam hal undang-undang ini dipertimbangkan kembali atau ditinjau kembali ataukah mungkin dikembalikan kepada peraturan yang lama. Karena di peraturan yang lama di Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi daerah tidak menetapkan pada standar minimal. Dia standar 0 sampai 70%. Nah, datang Undang-Undang nomor 1 ini yang ditetapkan oleh anggota DPR RI melalui usulan Menteri Keuangan yang tidak memikirkan nasib rakyat kecil, Pak. Ya. Dan ini kami mengkhawatirkan akan terjadi kemunduran besar-besaran pada sektor hiburan khususnya Indonesia Timur ataupun mungkin di kota Jawa. Bisa saja jika negara ini tidak kembali melihat dan meninjau kembali undang-undang ini. Seperti itu. Pak Luhut kan udah kasih statement ya, bahwa kenaikan pajak digagalkan. Ya. Menurut abang udah ada keyakinan itu belum sih? Udah ada statement itu udah bisa menguatkan nggak teman-teman hiburan? Ya, kalau statement Pak Luhut ya harus kita dengar karena sudah tersampaikan melalui media sosial. Media publik, cetak dan elektronik kami sudah baca. Tapi di pemerintah daerah tidak laksanakan. Karena statementnya Pak Luhut itu bukan menjadi pegangan mereka, Pak. Tidak bisa. Terkecuali itu adalah keputusan Menteri Keuangan. Karena sumber daripada undang-undang ini adalah usulan mereka yang ditetapkan oleh DPR. Gitu. Jadi usulan Pak Luhut itu belum bisa meyakinkan. Belum bisa mewakili dan membuktikan sampai hari ini kami di daerah itu sudah harus dilaksanakan 40% per Januari. Per Januari tahun ini. Berarti udah ada potongan pajak juga? Sudah ada. Harus dipotongkan itu kepada konsumen. Untuk Februari sendiri? Untuk Februari ke depan tetap akan kenakan lagi. Wow. Ya. Berarti statement Pak Luhut ada lip service doang? Iya. Belum ada bukti konkretnya, nggak ada pelaksanaan konkretnya? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Hasil pertemuan antara Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Presiden, statement Luhut, statement teman-teman pengacara di Jakarta ya, utamanya siapa? Hotman Paris. Iya, teman-teman di Jakarta dan gugatan ke teman-teman suara melalui live streaming itu tidak ada yang berguna. Kenapa? Karena bukan menjadi dasar pegangan bagi teman-teman pemerintah kota, pemerintah provinsi, bukan, tidak bisa jadi pegangan itu. Harus dalam bentuk peraturan pemerintah atau perpu yang dikeluarkan untuk menyelamatkan nasib pengusaha yang ada di daerah. Katanya lab service. Bang, sebenarnya kalau misalnya untuk pajak sendiri di tempat hiburan malam ya Bang ya, apa aja sih Bang? Kalau pajak alkohol kena nggak sih? Ada pajaknya nggak sih alkohol? Ada. Nah, salah satunya pajak di tempat hiburan itu yang dikenakan itu adalah pajak hiburannya. Habis itu pajak restorannya, ya. Dikenakan lagi pajak parkirnya, dikenakan lagi pajak air bawah tanahnya, dikenakan lagi PBB-nya. Kalau include secara keseluruhan belum naik pajak 40%, baru di 25 ya, se-Indonesia ya, khususnya di daerah kami baru 25 standar. Kami menghitung itu 145% pajak yang harus ditarik setiap bulan kepada wajib pajak. Nah, sekarang letaknya negara di mana? 145% ya? Iya, 145%. Kami sudah hitung. Itu atas perintah undang-undang, atas perintah peraturan pemerintah, atas perintah peraturan menteri, semua ada. Berarti kalau taruhlah saya punya tempat spa, tempat karaoke, ada tempat PJT juga. Iya.
Ditambah parkirnya ada, kita menggunakan air bawah tanah itu 145%. Semua digabungkan yang dikenakan oleh ke WP, wajib pajak itu 145% setelah kami jumlah. Saya tidak tahu di DKI, tapi di daerah kami seperti itu. 145, apalagi di DKI ya. Apalagi di DKI. Lebih sadis juga. Iya. Tapi untuk devisa sendiri Bang, sebenarnya kontribusi tempat hiburan malam untuk devisa negara ini seperti sangat apa? Besar, Pak. Abang bisa contohkan nggak, misalnya dulu pajak kita untuk di Sultra aja sendiri deh, berapa, peringkat keberapa sih? Kami kalau di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari ya, saya mengambil contoh di Kota Kendari saja ya. Pajak hiburan itu dengan hanya beberapa item yang beraktivitas ya sangat besar memberikan keuntungan buat daerah, besar sekali. Besarnya berarti peringkat keberapa sempat, kalau di Jakarta setahu saya 2016 sampai 2017 itu menjadi yang kedua loh Bang. Jakarta. Iya, kalau Jakarta pasti Pak. Nah, tapi khusus untuk di Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota yang terbesarnya Kota Kendari Pak. Pajak. Lalu solusi? Ya, solusi kami sih berharap di teman-teman di daerah ini untuk sampai ke pusat semua pengusaha, semua penggiat hiburan tidak akan mungkin. Paling kami dalam bentuk perwakilan. Ya mungkin saya atau wakil ketua saya yang datang mewakili. Nah, solusi yang kami ingin tawarkan kepada negeri ini ya, khususnya kepada pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai penentu kebijakan jalannya negeri ini. Pertama, mendorong lahirnya Perpu, Pak. Oh, Perpu. Untuk menyelamatkan pengusaha dalam waktu dekat ini adalah Perpu. Ya, tetapi jangka panjangnya juga kami berharap di pemerintah dilakukan peninjauan kembali terhadap satu pasal yang mengatakan bahwa standar minimal pajak itu 20% dan maksimal 100% itu harus dipertimbangkan. Revisi undang-undang harus dilakukan. Harus dilakukan. Untuk menyelamatkan rakyat kecil yang masuk di dalam bisnis ini ataupun pengusaha ataupun karyawan yang bekerja di dalamnya. Akan ada efek risiko yang harus kita terima ke depan. Ketika pajak ini dipaksakan untuk 40% sampai 75% akan terjadi PHK besar-besaran. Dampaknya PHK. Ya kalau tutup seperti tempat yang lain, mau kerja di mana? Satu tempat bisa memperkerjakan berapa orang? Contoh di tempat saya 100 lebih, Pak. Wow. Itu dari apa aja Bang? Waitersnya? Iya, itu dari seluruh sistem operasional, mulai dari staf biasanya sampai kepada staf office itu 100. Nah, kita mau kasih makan orang ini gimana? Nah, itu baru satu tempat. Nah, kalau dia masuk pendataan Kementerian Pariwisata, semua sektor hiburan yang bergerak di Indonesia, mereka munculkan data secara OSS, dihitung dari jumlah kerjanya, standar minimal saja sudah jutaan. Nah, ini yang bakal mati, Pak. Nah, situ pun juga kita tidak boleh berpikir head to head. Tidak bisa berpikir satu orang karyawan satu. Satu orang karyawan yang bekerja di tempat hiburan itu, ataupun yang bergerak pada sektor pariwisata bidang hiburan, ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya, ada keluarga di belakang dia. Standar minimal kita menghitung satu pekerja itu tambah 2 kepala. Berarti satu karyawan menghidupi 2 orang di belakang dia. Suami, istri atau anak dan suami. Kayak gitu, Pak. Nah, ini tidak pernah dipikirkan oleh teman-teman di penentu kebijakan di negeri ini kan gitu. Lalu seberapa besar sih Bang maintenance untuk satu tempat hiburan sendiri? Oh, sangat besar, Pak. Seberapa besar listrik Abang harus bayar berapa, belum sewa gedungnya? Itu luar biasa kalau kita itu tergantung tempatnya kan gitu. Pertama, kalau kita harus menyebutkan angkanya, tapi tidak ada yang maintenance suatu tempat mau 100 juta, 200 juta, tidak ada. Lebih besar, Pak. Listrik saja biaya beban sudah berapa? Nah, standar gaji karyawan Jakarta ini sudah hampir 5 juta. Ketika dia sudah 10 orang karyawan kita, berarti kan 50 juta dong. Inilah yang harus dilihat oleh menteri. Inilah yang harus dilihat oleh presiden. Inilah yang harus dilihat oleh menteri perekonomian. Kita enak duduk, Pak. Bapak duduk-duduk di atas. Menerima gaji itu dari kami. Dari pekerja buruh kasar, wira swasta. Nah, ini harus direspon. Kasihan kami yang ada di bawah. Apalagi kami yang jauh di daerah. Mau ke Jakarta saja, perjalanannya panjang, Pak. Membawa aspirasi ini, mendorong ini barang. Dan teman-teman DPR RI yang membidangi urusan pajak ini, yang memprodak ini aturan, balik. Buka matanya ini barang. Apalagi yang masuk wilayah dapil-dapil kami, buka matanya ini barang. Kami menderita dengan proses ini.
Dan belum ada yang konsen. Belum ada. Hari ini semua pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, konsennya masih pada proses pemilu. Oke, kami terima. Tapi tolong untuk menyelamatkan hidup kami, tolong dibantu. Mau diapakan ini? Gitu, Pak. Belum ada konsentrasi untuk belum ada yang konsentrasi urusan ini. Oke. Belum ada. Bang, saya menarik langkah-langkah strategis apa aja sih selain berkomunikasi dengan menteri, berkomunikasi dengan yang mengajak ke kepala asosiasi gitu? Iya. Saya melalui momen ini dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman di Jakarta, khususnya yang mengurus asosiasi usaha hiburan maupun usaha sektor pariwisata ini. Kami menunggu di seluruh provinsi yang ada di negeri ini, Pak. Ada 37 provinsi di luar daripada teman-teman di Jakarta. Kurang lebihnya hampir 20-an. Kami menunggu respon di Jakarta seperti apa responnya. Kami siap datang untuk kita duduk bersama. Dan Menteri Pariwisata kami berharap kalau sempat didengar argumen ini, tolong Pak, sekali lagi tolong mediasi, lakukan pertemuan besar-besaran seluruh teman-teman asosiasi se-Indonesia yang bergerak pada sektor hiburan, yang bergerak pada sektor pariwisata, membicarakan persoalan ini. Apa udah pernah diajak belum sebelum waktu draft undang-undang sendiri? Belum pernah. Sampai hari ini? Sampai tiba-tiba sampai hari ini belum pernah. Kami belum pernah diundang dan dilibatkan. Hanya tiba-tiba ini undang-undang datang di daerah kami harus dilaksanakan dan harus kami terapkan. Mana? Anda tidak pernah mendengar suara kami. Sebagai menteri di pariwisata tidak pernah mendengar keluhan kami. Sebagai DPR, anggota DPR RI tidak pernah tahu kondisi kami. Kedudukan Jakarta, kedudukan Surabaya, kedudukan Kota Bandung dengan kedudukan Sulawesi Tenggara itu sangat jauh. Jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara itu hanya 2 juta. Di sini hanya 1 kelurahan. Loh, ini usaha mau dimatikan. Tolong dipikirkan alternatif yang ingin kami dorong. Menteri melakukan pertemuan secara bilateral keseluruhan pengusaha asosiasi yang bergerak pada sektor hiburan dan pariwisata agar ini barang tersalurkan aspirasi teman-teman yang ada di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat ini Menteri mendorong redaksi kepada Presiden, lahirkan Perpu, selamatkan pengusaha yang ada di daerah, selamatkan pengusaha yang ada di Jakarta. Saya tahu di Jakarta menjerit, tapi tidak ada yang bersuara. Malah hari ini. Kenapa Jakarta tidak Saya belum tahu kenapa. Abang mungkin bisa dapat bocoran-bocoran dikit gitu. Kenapa Jakarta silent banget nih? Saya belum tahu. Yang pasti Jakarta ini saya tahu sedang menganalisa apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di atas. Gitu. Bang, kalau saya lihat ya, hiburan malam terus yang diobok-obok. Sementara kalau untuk urusan hotel kayak gitu mereka komplain dikit. Iya. Kenapa selalu diobok-obok oleh teman-teman ibu? Iya, saya juga nggak tahu maksudnya dari apa nih. Nah kan gini. Negeri ini dan masyarakat ini, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia selalu berasumsi bahwa hiburan itu adalah tempat yang sangat besar pendapatannya atau tempat yang memang sangat besar pengaruhnya terhadap sosial. Tapi sebenarnya salah penafsiran. Kalau bicara penghasilan lebih besar teman-teman, tapi kita tidak boleh menyebut. Saya tidak mau menyudutkan usaha A, usaha B, ya. Yang selanjutnya hiburan ini terus terang teman-teman ini, ya kami berharap ya jangan selalu melahirkan asumsi-asumsi negatif. Karena undang-undang ini bukan hanya pada sektor hiburan malam yang dikena. Hiburan ini yang dimaksud termasuk refleksi dan spa, termasuk karaoke dan lounge, termasuk olahraga, ya, termasuk biliar, semua kena. Nah, jangan berasumsi bahwa undang-undang ini hanya terfokus kepada karaoke dan lounge. Salah. Banyak sektor yang terkena yang namanya definisi hiburan 40%. Di mana tanggung jawab negara terhadap ini? Sudah 40%. Coba lihat negara-negara tetangga. Negara tetangga tidak sampai seperti itu. Malah ada yang hanya 10%, malah ada yang hanya 5%, malah ada yang membebaskan ketika rakyatnya dia lihat jatuh. Kenapa Indonesia kayak gini, Pak? Oke. Bang, pertanyaan saya menarik adalah sudah sempat, ya kan negara ini banyak oligarki ya. Udah pernah coba belum
menggali keluhan ke para pengusaha-pengusaha yang lebih levelnya lebih tinggi gitu, kayak Dragon Ball 9 Naga gitu? Saya tidak mau masuk ke wilayah mereka. Ini di teman-teman pengusaha yang ada pada level-level luar Jakarta, itu urusan mereka. Kalau memang teman-teman sudah ada jaminan untuk ke sana, ya kenapa tidak ikutkan dengan kita? Karena hiburan ini tidak membandingkan bahwa hiburan yang kelas besar, kelas kecil, tidak. Di dalam definisi undang-undang itu tidak membandingkan. Sama kedudukan dan statusnya. Kan seperti itu. Lalu menurut Abang idealnya pajak hiburan malam di Indonesia itu berapa persen sih? Oke. Ada hitung-hitungan sendiri nggak? Kalau idealnya itu tentu harus dilihat pada kemajuan satu daerah. Oke. Menetapkan pajak khususnya hiburan ataupun sektor pariwisata lah keseluruhan, itu dilihat pada kemajuan satu daerahnya. Apakah daerah itu berada pada kelas daerah metropolitan atau daerah yang sudah berkembang, atau daerah yang baru kita bentuk, yang baru mau jalan. Kan harus dilihat ini. Dalam hal memasukkan penetapan pajaknya melalui pusat dengan daerah, tolong dikembalikan kepada daerahnya dan diberikan standar 0 sampai 75% seperti dulu. Dulu kan di Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi itu 0 sampai 75%. Daerah di mana saja dia membuat aturan, itu tahun berapa? Itu tahun 2016, Pak. 2016. Oke. Nomor 28 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, ini dikembalikan kepada daerahnya dari 0, range 0 sampai 75%. Ada yang menetapkan 25, ada yang menetapkan 30. Yang penting standar minimalnya itu adalah 0. Nah, di sini di mana letaknya keuangan? Menteri Keuangan mengawasi. Timnya harus jalan. Begitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa. Pajak Jakarta dengan pajak Indonesia Timur tidak akan sama. Contoh, bangunan ini tempatnya saya berdiri. Mau disamakan pajak bangunan di daerah saya dengan bangunan yang sama, nggak akan mungkin sama, Pak. Kenapa? Karena dasar pengenaan pajaknya itu berbeda. Kenapa pajak hiburan Anda samakan? Ini salah, metode yang salah di dalam penarikan pajak terhadap rakyat ini. Gitu, Pak. Oke. Cukup menarik ya, Bang, kalau misalnya kita bicara soal hiburan seperti nggak ada habisnya. Iya. Tapi Bang, kan muncul lagi pertimbangan gini ya. Saya sih nggak menyudutkan satu pihak manapun ya, Bang. Tapi gini, ketika ada tempat hiburan teror, ada lokalisasi. Iya. Artinya, maaf, cewek-cewek yang nakal, yang open bar kan nakal terstruktur ya mereka. Dan sekarang dengan adanya aplikasi baru, mereka tersebar kemana-mana. Artinya kan penyakit-penyakit itu kan, wow, berbahaya sekali. Ya. Ancaman penularan penyakit-penyakit kelamin bisa menyebar ya, Bang ya. Ya. Abang sependapat nggak dengan saya soal itu? Kalau itu saya tidak sependapat, karena saya tidak lalui persoalan itu, dan saya tidak pernah masuk ke ranah wilayah tupoksi kerja teman-teman itu, baik yang langsung maupun yang online. Itu tugasnya negara untuk mengatur, mengawasi, regulasi. Iya, regulasinya. Nah, itu tugasnya mereka, bukan tugas saya. Tugas saya hanya mendorong bagaimana pajak ini ya dipertimbangkan kembali, difikirkan teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta, baik dari sisi pemberlakuannya dipertimbangkan oleh negeri ini. Nah, kami berharap hal ini bisa didengar oleh pemerintah. Mudah-mudahan ada solusi di dalam waktu singkat, kan gitu. Oke, teman-teman, tadi sudah mendengar cerita singkat dari Pak Ahmad. Tempat hiburan malam begitu menarik untuk kita bahas, seperti tiada habisnya. Tapi sekali lagi, selain mendapatkan pendapatan negara, tidak pantas untuk negara menggerogoti terus-terusan pajaknya. Ada sekitar mungkin puluhan, mungkin ratusan ribu orang ya, Bang ya, yang bekerja di tempat hiburan malam ke seluruh Indonesia, mungkin bisa jutaan. Kalau se-Indonesia di 37 provinsi, kalau didata berdasarkan ketenaga kerjaan, di saat COVID kan ada data. Kita buka data lah. Iya. Jangan saya asal bicara, memberikan keterangan. Buka data. Kementerian Ketenagakerjaan, tolong ditanya ke Dinas Ketenagakerjaan daerah kabupaten, kota, dan provinsi, berapa yang ditanggulangi di masa COVID. Itulah yang akan terpapar. Berarti banyak yang ini ya, Bang ya, kalau bisa dibilang banyak yang
bergantung pada tempat hiburan. Sangat. Jadi bisa dikatakan teman-teman, tempat hiburan malam cukup menjanjikan. Jangan lagi digerus pajaknya, tapi bareng-bareng mengawasi semuanya. Kita bisa seperti kembali cerita dari Bang Amran tadi, pajak tidak menentu, harus disamaratakan. Tiap daerah memiliki kemampuan masing-masing, seperti halnya UMR atau UMK. Ya. Nah, maka dari itu kita harapkan solusi mengenai pajak hiburan malam tidak memberatkan pengusaha dan juga tidak mengebebankan negara sendiri. Negara harus hadir, memberikan solusi yang baik bagi kita semua. Dari segi keuangan bisa dapat, pekerjaan bisa dapat, dan teman-teman hiburan tidak ada yang mati. Ya, saya atas nama Amran sebagai Ketua Arokap Sulawesi Tenggara yang bergerak di bidang pariwisata dan jasa hiburan, membawahi rumah makan, restoran, bioskop, refleksi bioskop, karaoke dan lounge, sangat berharap kepada negeri ini, baik kepada Presiden, kepada Menteri Pariwisata, Menteri Perekonomian, dan juga ke teman-teman di yudikatif, sedini mungkin ya bisa mempertimbangkan pemberlakuan pajak ini. Kenapa? Jujur ya, kami sangat terancam tutup dan bisa jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, dan itu bisa saja terjadi. Nah, yang selanjutnya juga kami berharap dalam waktu singkat ini ada keputusan pemerintah yang menjadi pegangan teman-teman pemerintah kota dan provinsi untuk kelangsungan penarikan pajak di daerah. Minimal sebelum dilaksanakan ini undang-undang, ya ada aturan main yang harus dipakai di daerah yang diberikan. Itu satu. Nah, selanjutnya kami berharap kepada Menteri Pariwisata secepat mungkin untuk mengundang seluruh teman-teman asosiasi di Indonesia untuk melaksanakan pertemuan publik secara keseluruhan, mendengarkan suara dari teman-teman yang penggiat urusan ini, khususnya di urusan hiburan. Nah, kalau tidak didengarkan di 37 provinsi itu susah. Mungkin seperti itu. Thank you semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you juga buat Bang Amran yang jauh dari Kendari nih. Yeah. Gue makasih banyak atas sarannya. Semoga saran-saran Bang Amran bisa didengar sama pejabat-pejabat yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.